sahabat di kanal Perspektif dengan Andre Vincent Wenas. Ini catatan saya dari hasil sidang kabinet paripurna baru-baru ini. Judulnya, catatan dari 6 pesan Presiden Jokowi saat sidang kabinet paripurna. Begini. Nah sahabat, ada yang masih ingat apa kepanjangan dari PPKM? Ini udah sering disebut, sering kita lupa. Iya betul, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM. Nah sahabat, jangan pandang enteng. COVID-19 belumlah usai. Tugas kita bersama belum juga tuntas untuk melawannya. Maka, mari tetap menjaga prokes dengan ketat. Sekali lagi, dengan ketat, bukan dengan kesal. Prokes apa? Ya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Itu minimalnya. Plus, hindari kerumunan dan batasi mobilitas. PPKM tetap dilanjutkan. Begitu pesan pertama dari Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara 9 Mei 2022 kemarin. Pesannya yang kedua adalah apresiasi Presiden terhadap kerja keras semua pihak saat penyelenggaraan mudik lebaran kemarin. Ini menyangkut mobilitas jutaan orang secara serempak di seluruh Indonesia. Ya syukurlah semua bisa berjalan dengan baik. Kita ucapkan selamat juga. Pesan yang ketiga adalah pesan kewaspadaan kepada jajaran kabinetnya tentang dampak gejolak ekonomi global akibat perang Rusia-Ukraina, serta kebijakan moneter Amerika Serikat. Kita mesti ingat, gegara perang di benua Eropa itu telah membuat mereka yang bertikai secara langsung, yaitu Rusia dan Ukraina, serta mereka yang terlibat secara tidak langsung, negara-negara anggota NATO dan simpatisan Rusia di lain pihak, jadi saling menghukum secara militer maupun lewat sanksi ekonomi, maupun dengan cara boikot politik internasional. Nah, rentetan dampaknya, politik maupun ekonomi, pasti merembet ke Indonesia. Soal presidensi G20 lah, soal ekspor-impor atau perang dagang, sampai dampak kebijakan moneter Amerika Serikat yang spektrumnya memang global. Tambah lagi di pesan Presiden Jokowi yang keempat, agar jajaran kabinetnya tetap peka dan waspada terhadap datangnya musim kemarau yang bisa berakibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ini berbahaya. Jangan meleng, jangan lengah, juga ancaman penyakit yang bisa menyerang hewan ternak. Ini bisa jadi krisis pangan nantinya. Ini bisa bikin kita tambah repot. Pesan yang keenam adalah soal stimulasi ekonomi domestik lewat belanja APBN dan APBD. Belanja pemerintah, yaitu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah plus BUMN, mesti juga berdampak pada rakyat. Kita mesti ingat, pesan Presiden Jokowi di Bali kemarin tanggal 25 Maret 2022 saat aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia tentang penggunaan produk-produk buatan dalam negeri. Sahabat, belanja lokal ini bisa berdampak signifikan, mengingat total anggaran belanja pengadaan barang atau jasa dalam APBN sebesar total 1.481 triliun, ini terdiri dari belanja pusat 526 triliun, daerah 535 triliun, dan BUMN 420 triliun rupiah. Ini bisa memicu pertumbuhan PDB sekitar 1,7% sampai 2%. Dan dari pertumbuhan ini bisa diharapkan bisa terbuka sekitar 1,7 sampai 2 juta lapangan kerja baru. Ini kan hukum ekonomi makro ya, 1% pertumbuhan bisa membuka 1 juta lapangan kerja baru. Nah sahabat, di tahun 2020 yang lalu, ekonomi kita mengalami kontraksi 2,07% akibat hantaman krisis COVID-19. Lalu tahun berikutnya 2021 masih berhasil tumbuh 3,69%. Maka di tahun 2022 ini tentunya Presiden Joko Widodo dan kita semua sangat berharap Indonesia bisa tumbuh sekitar 5,5 sampai 6%. Dan salah satu trigger atau pemicu pertumbuhan itu adalah belanja pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, dan BUMN. Dengan cara apa? Dengan cara membeli produk-produk lokal. Maka karena itulah pesannya yang keenam terakhir kepada jajaran kabinetnya, Presiden Jokowi minta atau memerintahkan agar semua fokus bekerja pada tugas masing-masing. Meskipun tahapan pemilu 2024 sudah akan dimulai pada pertengahan tahun ini, 2022. Nah, pesan yang keenam ini pamungkas, sahabat. Intinya, semua jajaran kabinet, terutama yang dari parpol,
harus konsentrasi penuh. Jangan terpecah-pecah. Fokus. Paham kan maksudnya? Atau mau ikutan masuk dalam daftar untuk dikocok ulang atau reshuffle. Dan jangan coba-coba lagi mengutil anggaran rakyat kalau tidak mau nasibnya bakal seperti Pak Juliari Peter Batubara atau mantan Menteri Sosial itu, atau Pak Edi Prabowo yang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Jelaskah? Demikian sahabat, catatan dari 6 pesan Presiden Jokowi saat sidang Kabinet Paripurna yang baru lalu. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.